Assalamualaikum dun sanak kasadonyo, alhamdulillah basobok kito baliak di channel Indra Official Ko. Channel nan keren, dengan moto babagi tarui di jalan nan bana. Ba akaba dun sanak, apolai sehat sajo kasadonyo. Semoga kito sadonyo selalu sehat, murah rasaki dan sukses mangarajoan aktivitas sehari-hari, amin. Pado konten kito nan sakaliko, ambo tengoan kadun sanak sadonyo. Acara silaturahim, dan tausiah menyambut bulan suci Ramadan, nan diadoan de Ikatan Keluarga Simpang, IKS Lubuk Sikaping, di rumah Miserti Yenita atau Tek Yeti. Di Jalan Sultan Syahrir nomor 51 Lubuk Sikaping, nan kamagi tausiah adalah Ustadz Sabri NSAG, Ketua HDM Pasaman. Ketua IKS Lubuk Sikaping, Ustadz Indra Suherman, cukup bangga dengan kegiatan kito nan sakaliko. Salamaik menonton, sado dun sanak, di masa Jobarado, bagi nan alun, jangan sampai lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Tinggalkan komentar nan rancak, sudah tuh, buliah di serkamano sajo, ke WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, nan lain bagai. Tarimo kasih banyak kasadodun sanak, usah diantian sabalun sudah menonton abis videonya, buliah ndak gagal faham. Semoga nan maha kuasa selalu maridoi sadokarajo nan kito kakok. Amin. Jadi momen kita hari ini adalah pertemuan silaturahim cetak bulanan. Kemudian juga ada momen kita insya Allah akan menyambut Ramadan lebih kurang 2 minggu ke depan lagi. Jadi kita sengaja mengundang pada saat ini Ustadz kita, Ustadz Sabri NSAG, itu ketua kami, para Ustadz di Himpunan Dai Ilmu Wali Kabupaten Pasaman sudah hadir pada hari ini. Jadi makasih banyak Ustaz sudah berkenan semua. Terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah si Nova ya, Dr. Nova, juga Bunda Randi ya, yang berkenan juga Teh Eti, Teh. Makasih banyak Teh. Setelah saya lama lagi ya sebagai tuan rumah pertemuan IKS kita pada bulan Ko. Hanya doa secara donasi kami sampaikan, mudah-mudahan segala pengorbanan jadi payah dan hidangan juga makan nanti yang dihidangkan mudah-mudahan menjadi tambahan pahala dari Allah dalam tengah jam ke depan atau nanti menjelang asar kita berikan waktu kepada Sabri nanti untuk memberikan tausiah kepada kita bersama. Terus saya mungkin menyampaikan sama kita menyampaikan selamat nanti kita menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita nanti persiapkan diri sebaik-baiknya. Mudah-mudahan panjang umur kita nanti dan bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik nanti pada saat ini. Terima kasih dan banyak maaf. Kami akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Puji beserta syukur kembali sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul bersama-sama di salah satu rumah saudara kita, warga kita, Ikatan Keluarga Simpang yang berada di kota Lubuk Sikaping. Alhamdulillah dengan izin Allah kita lah dapat hadir bergembira. Yang dimaksudkan di situ adalah karena di dalam bulan Ramadan itu banyak kebaikan yang berkumpul. Banyak kebaikan yang berkumpul yang semua itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Apa yang dimaksudkan banyak berkumpul dan semua itu dilipat gandakan oleh Allah? Ketika kita beribadah di dalam bulan Ramadan, kita ambil contoh sholat. Nilai sholat kita di bulan Ramadan, ya di luar Ramadan, nilai sholat sunat kita ambil, itu nilai pahalanya sama dengan awal sholat wajib di bulan biasa. Sholat sunat yang kita lakukan. Apalagi sholat yang wajibnya yang kita dirikan di dalam bulan Ramadan. Jadi kelipatan itu memang luar biasa sampai 10 kali lipat.
Nah, kebaikan yang berkumpul di sini, ini semua adalah dalam rangka bagi kita untuk meningkatkan keimanan menjadi ketakwaan. Sehingga di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang diwajibkan kepada kita berpuasa, yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Nah, ketakwaan itu tidak bisa awak bim salabim saja ora. Jadi tidak bisa awak bim salabim saja masuk puasa, awak bergembira nyuk puasa menjadi orang bertakwa, alun tentu. Nah, cuman kadang-kadang bagi awak dalam hidup dan kehidupan, kita mengatakan kita orang beriman. Tiba orang lain mengecena tuh si anu tuh tidak beriman loh. Tidak tahunya ada Tuhan, tidak tahu tidak beriman. Ketika dikatakan tidak beriman, hati awak mendongkol. Kadang-kadang ada yang protes. Kalau mak diang sejuk mah, kan Pak. Tapi kenyataan apa yang dikecek orang memang terbukti. Kenapa? Yang iman itu membutuhkan bukti. Kalau iya awak beriman apa? Ikonya mengaku beriman sholat enggak? Apakah bisa dikatakan orang beriman? Inya mengaku orang beriman puasa enggak? Boleh awak caliak disuap kalau mau diacuk di lapangan ibu-ibu. Yang paling banyak ngambo basobok itu ketika ko dalam tanda kutip ya, tidak semua. Naco awak basobok Pak. Ketika basobok tukang yang sedang bakar rajo di rumah orang. Itu sambuh nandak puasa orang puasa. Cobalah kecek orang tu bekonya ndak beriman. Banginya kalau ia beriman kok puasa saja enggak. Apalagi sholat puasa nak sekali setahun enggak tanoknya. Apalagi nak sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi ikulah anehnya awak hari ini ketika kita mengaku beriman tapi tidak ada buktinya. Nah, iman tu butuh bukti. Buktinya salah satu tentu kita mendirikan sholat, puasa. Karena rukun Islam itu kan ada 5. Nah, di antaranya kan ada yang sholat, ada yang puasa. Kau sholat indah, puasa indah. Kemudian ada lo nan aneh, sholat ndak pernah do. Kalau nan puasa ndak tinggal do panuah. Mulai dari pertama sampai terakhir. Panuah. Kenapa puasa malam hari pertama, puasa hari terakhir? Kan panuah ya, nanti tengah bolong. Ya kan ada pendapat Bu, ada pendapat Pak. Ada kata orang bijak, sesuatu bukan pendapat. Ada kata orang bijak, sesuatu itu akan baik apabila berakhir dengan baik. Jadi dia mamik baiknya kok awal puasa, akhir puasa kan baiknya. Panuh puasa sebulan. Padahal di tanah tidak pernah puasa. Nah, jadi iko kalau mau menilai, iko dalam rangka bakal diri ka selamat saja orang. Bukan selamat ke Tuhan, bakal selamat ke orang. Mamik muko ke orang. Lai sanu tu ya lai puasa rajin, puasa panuh puasanya. Ati bolo rayo we konyolo na berlebihan. Apa yang diharapkan tadi? Karena di dalam bulan Ramadan itu kan berkumpul kebaikan. Yang namanya kebaikan itu adalah nilai kebaikan itu yang bernilai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat. Kan itu kenapa kita bergembira tadi. Senang hati awak. Tapi ada lo yang nafsir kalau masuk bulan Ramadan awak kan bergembira. Wah sibuk berasih rumah, cek rumah dan dupiti. Dia butang. Nah, sementara ibadahnya bulan Ramadan ada orang Pak. Baju kok kalau dapet awak nak paling mahal baju. Kalau dapet ndak ada orang makai dulu Bu, awak nak makai dulu. Kan iko Pak. Iko lah tradisi yo Pak. Jadi ndak durang ndak dewa kadang-kadang tukang kecik, kadang nanti belum. Baik Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat memang dikatakan di dalam surah Yunus ayat yang ke-10 kok cemato tinggal Bu. Jadi dibuka-buka tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dan kurnia Allah itu dan rahmatnya, hendaklah dengan rahmat itu kamu bergembira, karena karunia Allah dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Jadi apunan awak kumpul sebanyak-banyaknya, karunia Allah, nikmat Allah itu jauh lebih baik. Jadi kegembiraan dengan rahmat Allah. Kenapa dikatakan rahmat Allah? Sehingga ada pendapat ketika ngaji dalam bulan Ramadan, ada orang menyimpulkan 10 malam pertama bulan rahmat, 10 bulan kedua bulan maghfirah. Maghfirah yang terakhir lah, bulan keampunan. Yang ke 10 malam terakhir tuh pembakaran. Nah, kan itu dikatakan. Jadi itu silahkan, itu kan pembagiannya silahkan. Tapi kalau dikatakan 10 malam pertama adalah bulan rahmat, memang ada hadis yang mengatakan
apabila datang bulan Ramadan, pertama datang bulan Ramadan, Allah itu sambut kita dengan rahmat. Artinya kegembiraan awak, Allah sendiri menyambut awak dengan berpuasa. Yang disambutkan orang yang berpuasa. Karena ada 5 dalam hadis, 5 yang tidak ada pada umat selain umat Nabi Muhammad. Salah satu yang 5, malam pertama Ramadan Allah sambut dengan rahmat dan kasih sayang. Kemudian yang ambil di antaranya, bagi orang yang berpuasa memang jaminannya ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika itu Allah, kata Rasulullah, Allah perintahkan kepada surga, wahai surga, berhiaslah kamu. Berhiaslah untuk apa? Untuk menyambut kedatangan orang-orang mukmin yang berpuasa. Nah, orang mukmin yang berpuasa yang disambut kebah, tentu orang yang puasanya yang diterima. Jadi kalau nak puasa penuh pertama malam terakhir lo, hari pertama hari terakhir, berarti alun tentu kan diterima puasanya. Jadi puasanya nak penuh, ada apa akan diterima. Nah, kok menyambut kedatangan orang berpuasa. Begitulah kegembiraan yang ada di dalam bulan Ramadan. Awak berharap, maka selalu berdoa, ya Allah, sampaikanlah umur dengan sampai kepada bulan Ramadan besok. Wah, kenapa? Ada harapan di situ. Ada secercah harapan di dalam bulan Ramadan untuk kita menambahkan pundi-pundi amal. Apalagi nanti kita nana mak nana pak awak malah bau muah. Entah wallahualam tahun besok entah kau sebut entah keindak. Iko 2 minggu lain entah kau sebut entah keindak. Nan awak selalu berdoa memohon supaya awak dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tapi doa jangan sabateh bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi doalah bertemu dengan bulan Ramadan dan berikan kesempatan beribadah selama bulan Ramadan. Kan ada loh orang berdoa, Pak. Ya Allah, pertemukan hamba dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Ya besok hari pertama Ramadan. Malamnya kok lah. Ya memang doanya betul itu tadi. Tapi kita berdoa supaya dapat beribadah di dalam bulan Ramadan kan. Diberikan kesehatan. Jadi artinya bergembira itu jangan awak berburu-buru kalau demo tak sepanapik. Nah, ketika memasuki bulan Ramadan awak buru-buru macet rumah. Kalau mau berhasil itu bagian dari iman. Dah ada macet itu memang bagian. Tapi harus lo macet itu tidak ada bitih biar butang guys. Nanti rumah rancak ke puasa. Biko alun sudah rayu, alun sudah puasa. Biko rumah lebih kena coret dia anak dindiang. Nah, lama cek lo balik. Itu lebih. Nah, yang iman awak belum tentu yang menjadi orang bertakwa. Dengan awak banyak hal-hal di dalam bulan Ramadan yang kita lupakan, yang mestinya sebagai orang beriman harus punya bukti. Nah, apa buktinya? Salah satu puasa. Kemudian yang kedua tentu sholat di dalam bulan Ramadan. Nah, sholat kok enggak sholat wajib saja orang, termasuk sholat qiyamul lail, sholat malam, sholat tarawih. Nah, awak kan sholat tarawih. Iko sholat tarawih kadang-kadang oke lah kalau di ibu-ibu ada wakatunya dengan halangan iko segala macam tuh merupakan halangan syar'i. Tapi ada loh ya silahnya mungkin sibuk dengan mau buat kue lo, ada loh tuh. Nah, apakah itu yang kita jamin? Apakah kegembiraan tuh dengan pada kalau puasa, beko di akhir puasa kau masuki rayo, awak beli baju baru, awak buat kue banyak-banyak, apakah kegembiraan seperti itu? Kegembiraan yang dimaksudkan di situ adalah kegembiraan dengan nilai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Banyak kebaikan yang kita perbuat, semua itu tidak akan sia-sia. Di sisi Allah akan ada catatannya. Malaikat akan selalu mengawasi awak. Tidak sedetik pun awak luput dari pengawasan Allah. Allah akan selalu mengawasi awak. Setiap amal kebaikan yang kita buat sebesar biji zarah pun akan diperlihatkan oleh Allah. Keburukan awak pun demikian. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi wujud kegembiraan itu nanti akan kita rasakan. Bila kita merasakan setelah Ramadan itu meninggal awak, akan kita rasa. Apa rasanya? Rasanya adalah perubahan. Apa yang awak alami setelah Ramadan? Nah, setelah Ramadan kok apa yang awak alami? Jadi kalau Abu pernah membuat judul ceramah Ramadan, mempertahan keberkahan Ramadan. Kalau kece almarhum Zainuddin MZ, nawaitu saumagadin, niat awak kan untuk berpuasa. Kan itu. Tapi kalau nan kece Zainuddin MZ, kalau untuk mempertahankan keberkahan Ramadan, berniatlah kita kembali setelah bulan Ramadan. Jangan niat awak Allahumma lakasum tu untuk berbuka, tapi niat untuk berpuasa. Puasa itu kan dalam artian kemanahan. Jadi apa yang tradisi baik di dalam bulan Ramadan, kita nampakkan, kita calian, kita praktekkan, kita budayakan dalam bulan sabaleh bulan kemuko. Di situ akan nampak berkah atau enggak. Tapi kalau perangai awak sebelum Ramadan mereka, ketika Ramadan berubah total, setelah Ramadan kembali seperti semula, nah itu artinya Ramadan tidak berkah.
Jadi keberkahan Ramadan tuh ada dapat kita kita tunjukkan kepada diri awak, kita nampakkan bahasanya Ramadan itu berkah kepada awak. Kalau sebelum Ramadan kita mungkin ya kebarik mengecek kadang alan tuang saja, muncuang awak, mului awak, katalah model itu. Tapi kenalah digembleng selama sebulan Ramadan penuh, awak bisa menahan diri, mengendalikan nafsu. Setelah Ramadan dapat mengendali, itu berkah semua itu. Nah, jadi yang kita pertahankan keberkahan itu waktunya sebalik bulan ya. Setelah Ramadan itu sebalik bulan. Bagaimana sebalik bulan kok kita bisa mempertahankan. Nah, Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kita menyambut bulan Ramadan, yang perlu bagi awak ada beberapa hal atau kalah yang tidak bisa kita pungkiri, itu adalah tradisi. Nah, tradisi kok kita mencari ya. Kalau tradisi itu bertentangan dengan syariat Islam, jaleh kalau kecek kawan-kawan awak dan di sebelah, itu kan bid'ah. Nah, mau tidak ingin mengatakan istilahnya kok seketik-seketik dibid'ahkan kan itu. Cuman kalau nanjaleh, kalau memang tidak ada dasarnya, dalilnya, dan itu sangat bertentangan dengan syariat, tentu secara perlahan-lahan awak sudah meninggal. Apa contoh model lewat di Minangkabau ketika masuk bulan Ramadan itu ada namanya balimau ya Pak. Nah, nan balimau kan nan nan makasih ya, orang gai awak saya suak. Secara adat awak tuh yang balimau dan makasih itu tuh apakah yang balimau yang dimakasih orang gai awak saya suak, orang-orang terdahulu nenek moyang awak dulu dengan balimau awak tafsirkan hari ini sama atau enggak? Kalau orang dulu tuh balimau ya memang yo mandi, nyoba niat ke segala macam. Kalau ada awak ini balimaunya kama pai kasinan raun. Itu ndak balimau namanya, pai membuat dosa. Niat ingin mapui dosa, tahu dosa baru dan tak buat. Dosa lama ndak tapui, dosa baru datang lo balik sama balik lawaknya. Nah, cuma sungguh pun demikian, apapun yang namanya tradisi yang akan ketika kita menyambut bulan Ramadan, kalau mau ambil kesimpulannya biasa-biasa sajalah. Jangan berlebih-lebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak elok. Jadi pertengahan, jadi kecil PT Perak yang sedang-sedang saja. Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali tadi di dalam bulan Ramadan, kebaikan yang kita perbuat, apapun yang kita perbuat, apakah kita melakukan sholat, apakah kita dengan berpuasa, apakah dengan kita bersedekah, memberikan segala sesuatu kepada saudara awak, membuat pembukuan awak labihan, membuat mulai awak banyakkan kuah kecil Nabi, awak bagi, tapi jangan kuahnya nanti bagi saja. Artinya yang kita bagi, semua itu yang kita harapkan adalah kebaikan. Tapi apa kuncinya? Ikhlas. Ba'awana awak sakwali wana awak dia kawan-kawan awak kata tangga awak ndak ikhlas tu an. Nah, kuah ada de perintah nama doliko de Nabi mengician dibagi mendekor pergi bulan Ramadan. Pahalanya dilipat gandakan. Aku de lagi sakwali jo kali kuali jo bagi. Bikola tagi bikola tiwa turu-turu lah. Ya maya selalu dan bagi halu kuali sadonya dak dapat dan masak le dok. Terus beli kuali baru. Ikut kan kacaritonya Bu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Jadi mari kita berpacu, mari kita berlomba pas tadi khair itu, berlomba untuk melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan. Insya Allah semua kebaikan di dalam bulan Ramadan yang kita lakukan sebesar biji zerah akan ada balasannya dari Allah, akan dilihat oleh Allah. Namun keburukan seperti itu juga. Nah, jadi kita tetap karena yang puasa itu, apa yang dimaksudkan puasa itu? Kita banyak memahami puasa itu hanya menahan haus dan lapar saja. Itulah puasa waknya. Tidak. Sesungguhnya yang puasa itu banyak jenisnya. Puasa mato. Kau yang mengikuti. Mato pun harus berpuasa. Telinga pun harus berpuasa. Lidah pun harus berpuasa. Tangan pun harus berpuasa. Hati pun harus berpuasa. Jadi tidak hanya menahan haus dan lapar saja. Awak lain puasa, haus dan lapar lain. Tapi nambah bunyi yang taruh hijau. Anan mata modal itu jo, hati bolo di tangan beko nak mengetik na indah-indah lah, nak buat orang tersakiti taruh jo, itu nak puasa namanya. Jadi yang dikatakan puasa seluruhnya berpuasa, seluruhnya berpuasa. Jangan hanya puasa itu menahan haus dan lapar saja. Kalau orang hanya memahami pengertian puasa itu sebatas menahan, nah kalau hanya batas menahan pengertiannya, ayolah puasanya Pak. Nah, tapi kalau memahami menahan tadi dari segala yang membatalkan puasa dan pahala, kalau hanya membatalkan pahala puasa saja, lo orang jalan bergunjiang.
Tapi yang syarat dan rukun itu yang menjadi penentu diterima atau tidaknya puasa awak. Syarat dan rukun terpenuhi. Oh, syarat dan rukun tidak terpenuhi, terima asah puasa awak, jalin tak sah. Syarat dan rukun tidak terpenuhi. Jadi yang kalau orang bertanya, oh batal puasa, itu kan banyak bahasa awak kok. Oh mangan kamu itu alon ka dicaliak tu, nanda elok tu. Bako pengujian kau batal puasa, ndak puasanya nak batal tu Pak Bu. Amu yakin puasanya ndak batal tu. Selamanya ndak makan, ndak minum ndak batal tu. Pahala puasanya nak batal, ndak ada pahalanya habis. Nah, berarti menjadi amal yang sia-sia. Jadi jangan awak mengatakan batal tu batal puasa dikarenakan awak mope, awak bergunjiang, batal puasanya. Nah, kalau dia awak ndak batal puasanya itu jadi persoalan. Kalau selaginya ndak terpenuhi syarat dan rukun, ndak makan, ndak minum, nya bergunjiang, amu ndak mengicen puasanya ndak batal. Nah, batal. Kamu dah mengatakan nyu ndak batal puasanya nak. Nah, batal puasanya. Kamu mengatakan ndak batal. Yang batal tu pahalonya ndak ada doh. Ndak ada lah. Nah, karena Allah habis terkikis karena perbuatannya surang istilahnya. Akibat perbuatan orang surangnya, Pak. Nah, tanggung ada wak surang. Nah, apa nak dapat? Halapar dan haus saja tu nak awak dapat lah. Nah, kini awak mempertahankan itu, awak kaja, awak tanamkan niat awak dari kini. Bahasa awak untuk berpuasa itu bergembira menyambut bulan Ramadan, banyak kebaikan berkumpul, sehingga kata Nabi, ketika kita keluar dari bulan Ramadan nanti, kita mengharapkan maghfirah dari Allah. Kalau tidak dapat awak ampunan dari Allah, keluar dari bulan Ramadan, kata Nabi, awak termasuk orang narugi. Nah, ibarat orang menggalih kok tidak ada orang yang rugi, dan tentu ingin beruntung. Tapi kalau hari ko banyak orang menggalih nama rugi, Pak. Banyak yang menggalih nama rugi. Nah, kenapa? Ya berbagai macam tipu daya yang dilakukan, apalagi dengan kondisi kini. Dan ibu-ibu mula rusuh. Kenapa? Orang rumah maupun rusuh. Masalah minyak goreng. Nah, kan iko Pak. Nah, jangan permasalah minyak goreng, beko poso awak nan rusak. Ya coba lah ndak, apa ndak tertutup kemungkinan Bu. Beko ibu-ibu kan membuat kue, minyak ko mahal, batur-turu ibu-ibu lampu soba kira-kira. Akan terbuka apa peluang untuk merusak pahala puasa, bukan puasanya nak rusak, pahalanya. Oh, mengunjung lah, nang joko dok lah, nang bawa singgir kok. Macam-macam. Nah, jadi yang jalih awak luruskan niat awak, yang puasa ku tujuannya apa? Untuk membentuk diri awak menjadi la'allakum tattaqun. Jadi untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau takwa nan awak dapet Pak Bu, ide awak kesanang lah. Tak ada nak sanang dari itu di awak kalau selain kalau lah mendapat menjadi orang bertakwa. Lah dijamin awak kalau bertakwa tu. Orang sakit dewa ndak tentu sih dari mati bonyo. Yang penting lah ada usaha tipu sih sakit itu kok. Oh sulit keadaan ekonomi, ada sih jalan keluar di gede Allah. Oh sulit persoalan dalam kehidupan awak, ada sih solusi dan dia. Kenapa? Takwa itu menolong awak. Jadi ada pendapat Said Murtada menyampaikan pengertian takwa itu tidak saja hanya sekedar takut. Ya, tidak saja hanya takut. Kalau takut, Bu, pengertian takwa hanya takut. Kalau takut kira-kira dia awak pergi ke pasar. Di jalan dekat pasar tu ada orang gilo, acuk tagak tepi jalan, tengah jalan. Acuk menggaduh orang. Kira-kira kalau awak ke pasar awak takut, baca cara awak, Bu. Mailah awak kan, cari jalan lain. Jadi kalau takwa, kalau pengertian takut, kalau takut milah awaknya. Tapi ketakwaan takwa itu pengertian yang lebih mendalam adalah keterjagaan. Terjaga. Jadi Said Murtada mengatakan pengertian takwa yang lebih mendalam itu adalah keterjagaan. Jadi ketika kita ingin mengambil sesuatu yang bukan hak kita, ada yang menjaga awak. Kalau ibarat sesuatu ada yang membisik, jangan, itu bukan hakmu. Kan gitu toh. Itu tidak milik awak doh. Itu badoso tuh, itulah yang menjago. Jadi kalau ibarat napoko seakan-akan ada bisikan di dalam hati awak yang melarang, itulah yang katakan takwa tuh, yang sabana takwa tuh. Bukan pengertian sekedar hanya takut. Kalau takut awak boleh lari awaknya. Nah, dua anjing gilo sinan acuk mengajar orang, lari awak lewat sinan. Oh di sinannya lari awak di siko bisa awaknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kemudian pesan terakhir yang perlu disampaikan di dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana kita menyemarakkan bulan Ramadan itu dengan penuh keimanan. Apa yang maksudkan dengan penuh keimanan? Ada landasan keimanan awak melakukan sesuatu. Kalau yang tidak ada landasan iman, tidak perlu. Contoh, karena perlu disampaikan. Nah, karena tradisi
di dalam bulan Ramadan, setiap malam 27 Ramadan Lubuk Sekapiang dan sekitarnya itu dibom dengan mercon. Nah, iko bukan ndak masuk nah seperti iko kodok. Jadi ndak ada dasarnya. Yang dia katakan bergembira untuk apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan tuh sesuatu yang mendatangkan faedah, sesuatu yang mendatangkan manfaat, yang itu yang kita lakukan. Nah, kalau andaikan kita melakukan, katalah ndak ada tradisi, ndak ada ayat, ndak ada hadis, ndak ada dalilnya. Ketika malam 27 Ramadan awak tingkatkan sedekah awak, namun rasul ndak ada persoalan. Dan tadinya awak bersedekah umpamanya sepiring nasi, pas malam 27 Ramadan ada yang kau bersedekah seperiuk nasi. Jo sambah-sambahnya. Nih awak kan sedekah. Cuman waktunya pada malam itu. Nah, cuman jangan dikait-kaitkan. Kalau kaitkan ndak ada hubungannya. Jadi tidak ada sesuatu. Ada yang pertama mubazir, yang kedua itu akan merusak dan mengganggu. Kalau orang lain sudah terganggu dengan hal yang demikian, nah kadapi apa dewa? Bekol ada so dulu bu, sumpah nak kadapiknya. Tu yang pertama nak dapik tu, tidak bisa dipungkiri, sumpah nak kadapik dewaknya. Nah jadi mari mungkin melalui awak, mulai awak dari kelompok ketek, dari kampung awak sampaikan ke masyarakat, awak berjalihkan kepada masyarakat bahwa hal yang demikian tidak ada di dalam Islam. Nah adanya di tradisi awak, dan tradisi kok yang tidak ada dasarnya, sekali awak insuah, tidak sekaligus doh, kalau sekaligus payah. Nah jadi tidak mungkin segala sesuatu bin selabin langsung silang sadolan, tidak mungkin doh. Ya contoh awak cari lagi ni kok tahun baru Masehi. Adoyo nya cik dua tu masih adoyo yang nembak mercon tu. Tapi 95% lah hilang di Lubuk Sekapiang. Nah, kan dari tahun ke tahun kan berubah tuh. Nah, nampak tangko kabarnya di Teluk Embun dateh kabarnya. Itu nampak parah bunyi Batinan di lain boleh katakan nyaris hilang. Nah, berarti kalau bahasa Ansur, mudah-mudahan tahun besok ndak dulu di sini lah depan. Kok lain ada mungkin sakit cik dua lah. Nah, tahun besok tu hilangnya. Jadi tradisi yang seperti ini tidak ada halangan bagi awak untuk tidak bisa kita lakukan, tergantung kepada awak. Jadi luruskan niat awak, mari kita berdoa kepada Allah dalam hati awak bahwasanya puasa bulan Ramadan itu kita jadikan untuk menambah pundi amal awak, karena tidak ada jaminan ba'da setelah Ramadan ba'da Ramadan tidak ada jaminan awak akan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Jadi ada Ustaz Fahri kan di postingannya Ustaz, ada berbentuk surat bu. Di dalam bulan Ramadan ada seorang tamu yang suaminya bernama Ramadan, yang istrinya bernama Tarawih, kan itu tuh. Jadi kalimat koko nampaknya lah dikirim-kirim orang di media sosial. Cuman dari kalimat-kalimat apa itu tuh kata-kata tuh rancak juga. Artinya kita harus menanti tamu. Tamu koko memang tanpa diundangnya tiba dan kita wajib menyambutnya. Karena menyambut tamu hukumnya wajib. Wajib bagi awak untuk menyambut tamu kalau awak mengaku orang beriman. Kalau tidak bisa awak menghargai tamu, menghormati tamu, menyambut tamu, berarti alun katakan awak orang beriman, alun lengkap. Nah, bukan tidak beriman tapi alun lengkap iman awak ledo. Kau tamu, tapi tamu punya tahu diri. Sampai sebulannya hilang surang selai. Alun tentu kita kau sobok ledo pak. Nah, jadi memang ada positifnya awak ambil kalimat-kalimat itu memang kiriman-kiriman dari orang ditaruh di tarian kan iko kak. Kita ambil yang positif selagi itu baik, hal-hal yang seperti itu tidak jadi persoalan untuk kita contohkan. Jadi kita terapkan dalam hidup awak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, berdoa kita kepada Allah. Dan pertama, kita dipanjangkan umur awak, dipertemukan bulan Ramadan, diberikan kesempatan untuk beribadah dan diberikan kekuatan untuk beribadah. Nah, sehingga kita bisa sempurna. Kemudian di dalam bulan Ramadan, apapun yang kita lakukan, kita berharap tidak ada yang ditompangi. Memang lillahi ta'ala, karena Allah. Jangan ada ditompang karena sesuatu. Oh, ibarat menantu karena sagan je mentuo. Kalau mentuo karena sagan je menantu. Menantu ustaz mah. Awak ada puasa sagan awaknya. Jangan karena itu. Semua sesuatu karena lillahi ta'ala, karena Allah. Kemudian kok solat awak seperti itu, puasa awak seperti itu. Kemudian mungkin ibadah yang lain, apakah infak dan sedekah, silakan. Karena akan dilipat gandakan pahalanya. Kok kini awak bagi Rp1.000, siapa yang tahu awak pulang ke rumah biko dari masaji, tahu lah tiba lado si rasaki dewa nang katibo dengan jalan nang sakatiak mungkin dewaknya.
Nah, awak tidak tahu doh, itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci bagi awak menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah menjadikan awak itu terjaga diri awak, bukan sekedar pengertian takwa takut. Beriman bukan sekedar pengakuan di mulut saja, tapi buktikan dengan amal ibadah awak. Merasa kau saja nan dapat disampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan nan baik itu mari kita amalkan, nan buruk itu tolong kita buangkan. Baik itu datangnya dari Allah, benar datangnya dari Allah, salah datang dari ambu. Kepada Allah mau minta ampun, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mau minta maaf. Terakhir mungkin kalau ndak ada kesempatan basobok segala macamnya, mau yakin apa-apa ibu-ibu, awak ada basobok sadonya di siko, mungkin di masjid di musola, mungkin ada mudik yang salah ucap, mungkin di mimbar, mungkin di masjid tempat mengaji, majelis taklim atau di masjid khutbah segala macam kok apa-apa. Kok ada mudik nan dorong, nan salah mengecek, tangan nan salah awai, kaki nan salah angkat. Karena memasuki bulan suci Ramadan, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dapat saling memaafkan. Berasiah diri awak, niatkan luruskan niat awak, semoga Ramadan kita benar-benar berkah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian perbincangan, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه لنا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami yang maha gagah. Kami hanyalah hamba-hambamu yang lemah ya Allah, yang tidak punya daya, tidak punya kuasa kecuali sekedar apa yang Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu ya Allah, janganlah Engkau berikan beban kepada kami ya Allah. Jangan Engkau uji kami beban dan ujian di luar batas kemampuan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Ampuni dan sayangi kedua orang tua kami. Kasihilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, nyatakanlah kepada kami yang benar itu benar adanya. Berikan kepada kami ya Allah kekuatan untuk melaksanakan yang benar itu. Nyatakan pula kepada kami ya Allah yang salah, yang batil itu salah dan batil ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan yang salah dan batil itu. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umur kami ke dalam Ramadan. Ya Allah, hantarkan kami kepada Ramadan ya Allah. Hantarkan Ramadan kepada kami ya Allah, dan terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan itu. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami menyadari sepenuhnya ya Allah bahwa kehidupan ini pasti berakhir. Dunia ini adalah fana. Kami akan kembali kelak kepadamu ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, ya Tuhan kami, jika datang saatnya ya Allah, kami menghadapmu ya Allah. Jangan Engkau tutup kehidupan kami kecuali dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Taubat kami sudah Engkau terima ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami ya Allah kecuali Engkau sudah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tutuplah kelak hidup kami dengan ketika lidah ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Kumpulkan kami bersama orang-orang yang kau cintai lagi mencintaimu ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang kau ridai lagi meridaimu ya Allah. Jumpakan kami dengan baginda tercinta Nabi Muhammad SAW dan orang-orang saleh lainnya dalam surgamu yang penuh kedamaian. Sekalipun kami menyadari sepenuhnya ya Allah, andaikan kami tak ingat dosa yang sudah kami lakukan, kesalahan yang sudah kami perbuat ya Allah, sungguh tidak layak rasanya bagi kami untuk mendapatkan kemuliaan itu ya Allah. Akan tetapi kami tahu juga ya Allah bahwa Engkau Maha Pengampun ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Luasnya ampunan dan rahmat-Mu melebihi segala-galanya ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, berkenanlah kiranya Engkau memberikan ampunan dan rahmat-Mu kepada kami. Andaikan tidak ada ampunan dan rahmat-Mu buat kami ya Allah, termasuklah kami orang-orang yang malang, termasuklah kami orang-orang yang merugi. Duhai Allah, Tuhan kami, untuk orang tua kami yang sudah mendidik kami ya Allah, terimalah ia di sisi-Mu. Kumpulkan mereka bersama orang-orang yang Kau ridai ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Jadikanlah alam barzahnya satu taman dari taman-taman surga ya Allah. Jangan Engkau jadikan kuburnya satu lubang dari lubang-lubang rongga-rongga api neraka. Allahumma ya Allah ya Tuhan Engkau, ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha mendengar, Engkau yang Maha mengijabah setiap jeritan harapan hamba-hamba-Mu ya Allah. Hari ini kami berdoa berharap kepadamu ya Allah. Perkenankanlah doa dan harapan kami. Jika Engkau perkenankan doa dan harapan kami ya Allah, sungguh Engkaulah yang bisa memperkenankan harapan dan doa kami ya Allah. Tetapi jika Engkau tolak doa kami ya Allah, kepada siapa lagi kami akan berharap selain kepadamu? Kepada siapa lagi kami akan berdoa selain kepadamu ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sebagai pengacara mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak
Wow. Aku telepon dia pagi. Sedang mandi nggak? Bulu tangkis. Jadi udah lu buat ibu orang dia masuk ke Pakistan. Kamunya bolong. Nah,
wabarakatuh.